Shalom anak-anak, senang sekali hari ini kita akan bersama belajar firman Tuhan. Dan sebelumnya kita akan bersama-sama berdoa. Buka tangannya, tutup mata dan mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah menolong semua kami. Dan hari ini kami siap untuk belajar firman Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berikan pengertian kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Anak-anakku, firman Tuhan hari ini adalah tentang Tuhanku penciptaku membenci dosa. Dosa adalah sebuah ketidaktaatan. Pada waktu Tuhan berfirman, kita tidak mau mendengarkan, tidak mau melakukan, itu yang disebut dosa. Dosa mendatangkan penghukuman dari Tuhan. Bagaimana Adam dan Hawa berdosa dan mendapatkan penghukuman dari Tuhan. Yuk kita sama-sama lihat. Mari kita bersama mendengarkan firman Tuhan. Kita mendengarkan dengan baik ya. Duduk tenang, sikap yang manis untuk kita mengerti dengan sungguh-sungguh firman-Nya. Semuanya, ayo kita dengarkan firman Tuhan. Siap? Siap? 1, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan yang jahat." perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Sebab itu, aku bersembunyi." Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan." Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu,
Terkutuklah engkau di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Firman-Nya kepada perempuan itu, Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. firman-Nya kepada manusia itu, Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ia menghalau manusia itu. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden, supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Nah, adik-adik, dosa membuat Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden, dan mereka jadi terpisah dengan Allah. Tuhan Allah mengusir mereka dari taman itu, dan malaikat Tuhan menjaga pohon kehidupan. Mereka pergi, mereka tidak boleh lagi tinggal di Taman Eden. Allah menciptakan manusia, Adam dan Hawa itu kudus, suci. Mereka bisa bertemu dengan Tuhan kapan saja, bisa melihat Allah. Tapi dosa membuat manusia terpisah dengan Tuhan. Mereka menjadi jauh dari Tuhan. Mereka tidak dapat lagi bertemu dengan Allah. Dosa itu membuat manusia hidup sangat menderita. Bahkan kalau hidup dalam dosa, manusia akhirnya binasa. Tuhan Allah menghukum Adam untuk bersusah payah dalam bekerja. Bekerja dulu baru bisa makan, harus mengolah tanah. Manusia itu menjadi susah, padahal sebelumnya tinggal makan ya, pohon yang menghasilkan buah-buah itu buahnya bisa dimakan. Manusia sekarang harus bekerja. Tuhan Yesus sayang dengan kita semuanya. Tuhan Yesus ingin kita anak-anaknya taat, mendengarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan, seperti juga yang sudah dipesankan kepada Adam dan Hawa. Apa yang Tuhan perintahkan, kita dengarkan yuk, kita lakukan, kita taati. Jangan lupa untuk selalu mendengarkan firman Tuhan, membaca bersama dengan papa dan mama, renungan di rumah, hidup beribadah di rumah, sekalipun gak bisa ke gereja. Kita tetap berdoa karena Tuhan sudah mengajarkannya. Berdoa juga sebelum tidur. Oke anak-anakku, kasihilah Tuhan, taatilah Tuhan. Tetap bersuka cita ya, tetap rajin memuji Tuhan. Tetap rukun, tetap hormat dengan papa mama. Kalau sekarang belajarnya dari rumah, belajarnya online, tetap semangat, tetap ngerjakan tugas-tugas. Waktu mama bilang, ayo belajar, kita harus belajar. Belajar sekalipun dari rumah dengan semangat. Ditemani mama, kalian bisa belajar. Belajar dari rumah itu juga bagian dari ketaatan. Tuhan ingin anak-anaknya rajin, anak-anaknya bersemangat, anak-anaknya jadi cerdas. Waktunya belajar, harus belajar. Waktunya ditemani dengan mama untuk dengar firman, ditemani mama. Waktunya mengerjakan tugas-tugasnya, kerjakan tugas-tugasnya. Tidak melawan apa yang Tuhan katakan. Hormati orang tua, belajar ya anak-anakku. Waktunya membaca firman atau waktunya membaca pelajaran, belajar. Ruangannya kotor nih, harus bagaimana ya? Aku harus merapikan mainanku. Aku habis main. Rumahku gak boleh berantakan. Tuhan katakan aku harus hormat. Aku harus mengasihi mama papa. Ya, merapikan mainannya. Wah, mama lagi capek nih ngepel sendirian. Aku juga mau bantu mama. Aku mau sayang mama. Apa yang bisa ku kerjakan, akan ku kerjakan. Seperti kata Tuhan, aku mau jadi anak yang taat. Aku mau menyenangkan hati Tuhan.
bersihkan rumah, ya. Mari kita lihat contoh berikut ini. Anak sekolah minggu yang taat. Lala, anak yang taat. Suatu hari cuaca sangat panas. Dia berdiri di depan kipas. Wah, asik ya. Lalu mamanya berkata, Lala, kalau kamu berdiri di depan kipas itu membahayakan. Ah, mama, bikin sebel aja. Aku kepanasan nih, Ma. Ada es krim di kulkas. Enak nih. Nyam 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 nyam. Nyam 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 nyam. Lala, ada papa. Makan es krimnya tidak banyak-banyak ya. Nanti tenggorokanmu sakit. Enak pa, panas-panas makan es krim. Papa, gak suka saya. Padahal kan enak ya teman-teman. Badanku demam, tenggorokanku sakit. Jangan-jangan karena aku gak taat ya dengan pesan papa. Lala, kamu kenapa? Kamu kenapa, nak? Iya, mah, badanku demam nih. Aku tadi siang soalnya makan es krimnya kebanyakan. Papa udah pesen. Aku minta maaf ya, Pa. Aku melanggar. Aku gak suka dan aku gak taat. Makasih ya, Pa. Papa udah kasih aku obat. Makasih ya, Pa. Aku minta maaf. Aku mau jadi anak yang taat. Iya, nak. Mama sayang Lala. Lala anak sekolah minggu. Tuhan Yesus sayang dengan anak yang taat. Tuhan ingin kita mentaati apa yang dikatakannya. Belajar dari Adam dan Hawa. Jangan melupakan, jangan melanggar apa yang Tuhan sudah sampaikan. Anak sekolah minggu suka taat. Anak sekolah minggu rumah penjunan suka taat. Aku mau taat. Aku mau taat. Arti hafalan kita. Ulangan pasal 6 ayat 6. Ulangan pasal 6 ayat 6. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau lakukan. Ulangan pasal 6 ayat 6. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan bersama-sama mengucap syukur, berterima kasih. Ingat, kita menjadi anak yang taat, tidak seperti Adam dan Hawa yang sudah berdosa. Apa sih artinya dosa itu? Dosa itu artinya tidak taat kepada Tuhan. Dosa itu tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Jadi taat saat kita tidak taat, saat kita tidak melakukan apa yang Tuhan sampaikan, apa yang Tuhan firmankan, kita sudah berdosa. Ya, anak-anakku ya, jadi anak yang taat ya. Oke, mari kita berdoa. Berterima kasih untuk firman Tuhan ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami belajar dari Adam dan Hawa yang tidak taat kepada Tuhan. Ajari kami untuk menyenangkan Tuhan dengan memiliki hati yang taat. Apa yang Tuhan firmankan kepada kami perhatikan. Apa yang dinasihatkan Papa dan Mama juga kami lakukan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Ajari kami mengingatnya bahwa dosa membuat kami menjadi susah menderita dan membuat kami binasa. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus mengasihi kami dan Tuhan sudah mau mati untuk kami. Hari ini, terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Anak-anakku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Wah, puji Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kita ketemu lagi di Sabtu Ceria, cerita selanjutnya.
Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. God bless you.